Setelah menerima usulan untuk mengevaluasi dan mereformasi kepolisian, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mencopot Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seperti apa perkembangan terkini terkait kabar ini? Kabar akan dicopotnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo muncul tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu para tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan selama 3 jam itu, GNB mendorong Presiden untuk mereformasi kepolisian. Hal ini tak lepas dari pendekatan aparat kepolisian. Presiden Prabowo dikabarkan telah mengirimkan surat ke DPR RI terkait pergantian Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Jurnalis Tribun Network mencoba mengonfirmasi hal ini ke DPR, namun tak satupun pimpinan dan anggota DPR RI memberikan respon. Kabar yang beredar di kalangan jurnalis, istana akan mengumumkan pergantian Kapolri pekan depan. Bahkan Prabowo sudah mengirimkan 2 nama Komjen Polri ke parlemen. Desakan Jenderal Listio Sigit Prabowo mundur atau dicopot dari jabatan Kapolri. Baik sama kau. Kalian sebagai serif disuruh di bawah menteri, terus kau keberatan. Sadar kau itu digaji rakyat. Pelaksana undang-undang, diatur oleh undang-undang. Yang punya negara ini rakyat. Berarti kau melawan rakyat. Dari sini bisa dinilai tidak penghabisan. Kau pikir orang nggak berani juga seperti itu? Ingat, rakyat lebih banyak daripada kalian. Salah satunya saya juga siap mati sampai darah penghabisan. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Desakan itu disampaikan oleh pengamat politik Ray Rangkuti pada Jumat 7 Maret. Menurut Ray, Kapolri terlalu banyak terlibat dalam politik praktis. Bahkan Ray menyebut Jenderal Listio Sigit lebih berbakat berpolitik ketimbang mengemban jabatan sebagai aparat penegak hukum. Ray mengaku telah mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kapolri. Namun menurutnya, evaluasi itu akan sulit realisasi karena Kapolri dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ray curiga jabatan Kapolri menjadi salah satu posisi yang dijadikan bahan kompromi Prabowo dan Jokowi. Kecurigaan itu muncul lantaran Jenderal Listio Sigit telah menjabat sebagai Kapolri selama 5 tahun. Baik, terima kasih Pak Ketua Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Pak Kapolri dan seluruh jajaran Kapolda dan semua pihak yang hadir dari pihak Polri, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pak Kapolri, saya anggota baru, saya Mercy Christy Barens dari fraksi PD Perjuangan Dapil Maluku. Saya mau mulai dengan yang pertama tentang reformasi kepolisian. Kemudian menguat isu tentang reformasi kultural. Ketika kita bicara tentang reformasi dari tubuh kepolisian, artinya ada something wrong di dalam institusi kepolisian, sehingga butuh direformasi. Reformasi artinya perubahan secara fundamental, perubahan secara strategik, dan perubahan secara mendasar. Sistemik, sistematis, dan terstruktur. Yang akan direformis, kami berharap dapat diukur, karena ini bahasa kultural, ini jangan kita ada di wilayah abu-abu. Kata kultural atau budaya di internal kepolisian, mengatur sistem nilai, tata nilai, aturan, norma, ini harus diabstraksi turun sampai ke bawah sehingga ada indikator dan alat ukur yang clear, memastikan bahwa reformasi sistem nilai ini berjalan. Mengatur tentang sistem tindakan, Pak Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa ada banyak kasus-kasus di daerah-daerah yang melibatkan oknum-oknum aparat kepolisian. Saya minta maaf, kasus pemerkosaan seksual yang baru terjadi di akhir tahun kemarin di Masohi, di Maluku Tengah. Kami mohon ditindak tegas, karena bukan saja mungkin yang terjadi di Masohi, bahkan di wilayah-wilayah lain yang ada di bumi Indonesia Raya ini. Termasuk kasus-kasus pembalakan liar, Pak Kapolri. Kasus-kasus pembalakan liar selama saya ada di Komisi 7 10 tahun lamanya, banyak kayu-kayu ilegal yang keluar dari Maluku bisa kelolosan, padahal ada Satpol Air. Kita berkoordinasi dengan Gakum LHK, akhirnya kapal bisa dipantau, begitu GPS-nya hilang, muncul lagi, kemudian dipantau dan bisa ditahan di pelabuhan Jawa Timur. Sehingga kami berharap dari sistem tindakan ini harus direformasi juga secara tegas, secara internal. Tolong Kapolda Maluku, maaf Pak, Kapolda Maluku mana? Kapolda Maluku, ya bisa diatensi ya yang sampaikan Bu Mercy ya. Yang terakhir ini berkaitan dengan kasus-kasus secara menyeluruh yang terjadi selama tahun 2025 khusus di tingkat daerah Maluku. Total kasus 4.544 kasus yang dirilis oleh kepolisian. Terbanyak adalah kasus korupsi, Pak. Kami mohon kasus korupsi ditindak tegas, tidak di PTS kan, tidak di SP 3 kan. Kami
berharap ini ditindak tegas karena ini berkaitan dengan kasus korupsi APBD baik provinsi, kabupaten, kota, kasus korupsi dana BOS, kasus korupsi dana desa. Dan ini angkanya cukup fatal. 46 kasus yang keluar dari Maluku secara keseluruhan. Khusus untuk kasus konflik sosial yang ada di Maluku, total selama tahun 2024 185 kasus dan di tahun 2025 kemarin 90 kasus, Pak. Tapi yang lucunya kepolisian menangani ketika sudah terjadi kasus. Di mana pencegahannya? Intelnya di mana? Dan seterusnya. Kami sudah kenyang, Pak, dengan kasus-kasus kekerasan, rumah dibakar, ladang dibakar, orang meninggal, harta benda habis dan seterusnya, dan terus-menerus berulang-ulang tak henti-hentinya. Dan kami berharap penegakan hukum harus tegas, Pak. Kasus yang terjadi di Maluku bukan kasus Islam dan Kristen. Saya tegaskan sekali lagi, bukan kasus Muslim dan Kristen. Kasus yang berkaitan dengan batas tanah ditarik ke urusan agama. Kasus yang berurusan dengan urusan sumber daya alam ditarik ke urusan agama. Oleh sebab itu kami minta dengan tegas untuk kepolisian memastikan kasus-kasus ini bisa ditangani mulai dari pencegahan, tidak saja setelah kejadian baru penanganan. Kita bayar harga sangat mahal, Pak. Dan yang berikut adalah urusan yang tadi disampaikan oleh Ibu Widya, benar sekali. Kasus penetapan PPO dan PPA. Saya tadi cukup sedih, Pak. Laporan dari Bapak sangat berbasis continental base. Padahal TPPO maritim amat sangat banyak. Bulan-bulan kemarin saya termasuk dengan para relawan memulangkan anak buah kapal yang dilempar dari atas kapal berbendera asing atau berbendera Indonesia di perairan Laut Arafura, WPP 718, sebagian besar. Berapa total kapal yang ada di daerah WPP 718? Lebih dari 3.200 kapal, Pak. Belum terhitung yang tidak terdaftar. Mereka dibuang seenaknya seperti itu, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, kita urus. Selamat datang kembali rekan-rekan dan sahabat sejiwa di seluruh pelosok Nusantara. Sebagai anak bangsa yang mencintai tanah air ini, kita tentu sepakat bahwa kepintaran, wewenang, dan seluruh kedudukan yang kita miliki sejatinya harus diabdikan untuk rakyat yang paling membutuhkan. Negara ini berdiri di atas aturan, keadilan, serta etika bernegara yang luhur. Namun belakangan ini kita menyaksikan dinamika politik yang begitu menguji prinsip-prinsip dasar demokrasi kita. Timbul perdebatan dan kegelisahan publik mengenai bagaimana jalannya roda pemerintahan, serta keabsahan dan kepemimpinan sosok nomor 2 di negeri ini. Isu mengenai kelayakan dan desakan pemakzulan atau pemecatan Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden kini menjadi sorotan tajam. Langkah dan argumen yang mengemuka bukan sekedar dinamika politik harian, melainkan dorongan yang bersumber dari landasan hukum, etika, dan kelangsungan martabat bangsa. Ya, jika kita mencermati kembali akar masalahnya, aspek pertama yang sangat mendasar adalah persoalan etika dan legitimasi konstitusional demokrasi kerap kali tidak runtuh akibat guncangan besar yang mendadak, melainkan terkikis secara perlahan ketika aturan dibengkokkan dan pelanggaran etika dianggap sebagai hal yang lazim. Proses yang mengantarkan Gibran menuju kursi kekuasaan berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang terbukti melahirkan pelanggaran etika berat, sebagaimana diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ketika fondasi awal sebuah posisi kepemimpinan berdiri di atas manipulasi aturan dan favoritisme kekeluargaan, maka legitimasi moral kepemimpinan tersebut pada dasarnya telah gugur. Secara aturan tata negara pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur secara tegas kriteria pemberhentian presiden maupun wakil presiden, termasuk perbuatan tercela atau ketidakmampuan memenuhi syarat jabatan. Membiarkan seorang pejabat tinggi negara bertahan di jabatannya dengan beban pelanggaran etika bernegara yang begitu kasat mata adalah bentuk pembiaran terhadap rusaknya tatanan hukum nasional. Di samping isu etika dan proses pencalonan, argumen mendasar kedua yang terus disuarakan oleh masyarakat adalah terkait keabsahan dokumen administratif serta kepatuhan terhadap syarat kepemimpinan. Dalam aturan perundang-undangan, pemilu maupun tata kelola pemerintahan, kepemilikan dokumen dan ijazah formal yang sah serta terverifikasi merupakan syarat mutlak
yang tidak dapat ditawar. Ketika ketidakjelasan dan dugaan ketidaksesuaian dokumen pendaftaran terus mengemuka tanpa adanya pembuktian terbuka yang benar-benar solid dan transparan, hal tersebut bukan lagi masalah personal, melainkan menyangkut keabsahan hukum dari seluruh keputusan yang diambil oleh pejabat publik tersebut. Seorang pemimpin yang tidak mampu membuktikan keabsahan dokumen dasarnya secara mutlak akan selalu membayangi pemerintahannya dengan keraguan hukum. Ya, selain permasalahan keabsahan dan etika di masa lalu, aspek ketiga yang dirasakan langsung oleh masyarakat hari ini adalah kinerja dan efektivitas dalam menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Jabatan wakil presiden bukanlah posisi simbolis semata atau ajang untuk belajar memimpin. Jabatan tersebut menuntut kapasitas intelektual, wibawa kepemimpinan serta dedikasi penuh untuk mengordinasikan urusan strategis bangsa bersama presiden. Namun dalam realitasnya, publik menilai hadirnya ketimpangan antara harapan besar masyarakat dan hasil kerja nyata yang ditunjukkan. Banyak fungsi koordinasi yang dinilai tidak berjalan optimal, ketidakhadiran dalam momen krusial, hingga kepemimpinan yang lebih condong pada aspek seremonial daripada penyelesaian masalah substantif rakyat. Hal yang tak kalah pentingnya adalah komitmen terhadap janji politik. Janji-janji kampanye yang pernah disampaikan kepada publik merupakan janji moral dan kontrak sosial antara pemimpin dan rakyatnya. Ketika janji-janji tersebut diabaikan atau justru diambil kebijakan yang bertolak belakang, rasa kepercayaan masyarakat secara bertahap akan luntur. Ya, mendorong proses hukum dan politik secara transparan melalui DPR, MK hingga MPR bukanlah bentuk kebencian, melainkan upaya menjaga supremasi hukum tanpa pandang bulu. Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang kokoh, jujur, beretika, serta benar-benar bekerja penuh demi kesejahteraan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ya, teman-teman, melanjutkan apa yang baru saja kita bedah bersama, menjaga integritas kepemimpinan bukan sekadar persoalan menyuarakan kritik, melainkan kewajiban moral kita semua untuk memastikan bahwa pilar-pilar demokrasi di negeri ini tidak dibiarkan rapuh. Kita harus menyadari bahwa pembiaran terhadap kompromi etika dan hukum dalam tata kelola pemerintahan akan menciptakan presiden buruk yang sangat berbahaya bagi generasi mendatang. Jika hari ini kita menoleransi pelanggaran standar paling dasar dalam pengisian jabatan publik tertinggi, maka di masa depan kita telah membuka pintu seluas-luasnya bagi tindakan manipulatif serupa di semua tingkatan pemerintah. Setiap kebijakan dan langkah politik yang diambil oleh lembaga penegak hukum maupun badan legislatif harus bermuara pada satu prinsip utama, yaitu kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan segelintir kelompok atau dinasti tertentu. Kepercayaan publik yang telah terbangun puluhan tahun mulai perjalanan reformasi tidak boleh tergerus hanya karena keengganan kita untuk menegakkan aturan secara adil dan transparan. Ketika rakyat menuntut keterbukaan mengenai keabsahan dokumen, kejelasan rekam jejak, serta pertanggungjawaban atas janji-janji kampanye, itu adalah bentuk kepedulian dan kecintaan rakyat terhadap masa depan bangsanya. Oleh karena itu, keberanian untuk mengevaluasi, memproses secara hukum, dan meluruskan kekeliruan struktur kekuasaan melalui mekanisme konstitusional yang berlaku, baik melalui perdebatan di DPR, pembuktian hukum di Mahkamah Konstitusi, hingga sidang di MPR merupakan ujian kedewasaan politik bagi kita semua. Pemimpin yang tangguh dan bermartabat lahir dari proses yang jujur, sah, dan dihormati oleh segenap elemen bangsa. Ya, teman-teman, mari kita terus mengawal dan menyuarakan kebenaran ini dengan sikap kritis namun tetap santun, demi tegaknya supremasi hukum, keadilan sosial, dan kejayaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian serta kebersamaan Anda. Mari sampaikan pandangan dan aspirasi Anda secara bijak di kolom komentar.
demi diskusi yang membangun bagi masa depan bangsa kita. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.